balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul By Daiho. Seorang ibu berumur 50 tahunan ini yang sudah mempunyai 2 orang anak dewasa. Suatu hari, si ibu yang bernama Priyamvada ini mendapati dirinya telah diberitahu oleh seorang dokter bahwa dia telah hamil. Uniknya nih, pandangan masyarakat India yang melihat pasangan tua tetap melakukan hubungan malah dianggap aneh, apalagi sampai membuahkan hasil. Malulah anak-anak dari Priyamvada ini karena ulah orang tuanya itu. Lalu bagaimanakah kelanjutan dari ceritanya? Mari simak baik-baik alur ceritanya. Film diawali dari sebuah perkumpulan ibu-ibu arisan yang sedang bermain kanjira. Kalau di Indonesia, kanjira biasanya yang dikenal dengan sebutan hadroh atau marawis. Lalu seorang anak dari salah satu ibu-ibu di sana keluar dari kamarnya. Dia bernama Gular, mencoba menghindari panggilan dari ibunya. Dia berpura-pura menggunakan headset di telinganya dan berpura-pura seolah tidak mendengar panggilan dari ibunya yang bernama Priyamvada. Dan datanglah seorang pria dewasa bernama Nakul. Dia adalah kakak dari Gular. Lolosnya Gular dari cengkraman ibunya membuat Nakul menjadi korban dari ibunya. Di tengah-tengah perkumpulan ibu-ibu terlihat seorang nenek-nenek. Dia adalah nenek dari Nakul, yang ternyata si ibu bernama Priyamvada ini adalah menantunya. Nakul yang menjadi korban dari cengkraman si ibu ini diminta untuk membacakan nomor undian di perkumpulan ibu-ibu tersebut. Dan ada salah satu wanita dari teman ibunya yang menatap Nakul dengan penuh nafsu, membuat Nakul yang menyebutkan nomornya menjadi salah tingkah. Dalam perdebatan salah hadiah undian, Nakul mendapati ponselnya berdering. Ketika selesai dengan teleponnya, Nakul mendapat berbagai macam tatapan. Lanjut cerita, Nakul yang sedang ingin membeli bunga, dia kedatangan seorang gadis yang bernama Rini. Dia adalah pacar dari Nakul yang sedang mencari sesuatu untuk dibawakan kepada ibunya Rini. Untuk memperkenalkan Nakul kepada ibunya Rini, bingung dengan apa yang akan dibawanya, Rini pun memberikan solusi kepada Nakul untuk cukup membawa sebotol anggur merah ke rumahnya. Dan ternyata ibu Rini kerap melakukan minum bareng bersama putrinya itu. Selesai berkenalan dengan ibunya Rini, Nakul bermaksud untuk pergi dan menjemput ayahnya yang sudah pulang dari kerjanya. Ayahnya yang bekerja sebagai petugas kereta bernama Jatender ini sedang menunggu kedatangan anaknya si Nakul yang ingin menjemputnya. Sesampainya si Nakul, ayahnya memarahi Nakul bahwa dia sudah menantinya selama setengah jam. Nakul pun berkata, "Mengapa kau berbohong? Keretanya saja baru tiba 5 menit yang lalu." Dan ketika seorang OB membantu si ayah membawakan barangnya ini, ingin diberikan tips oleh Nakul, namun dilarang oleh si ayah karena menurutnya itu sudah pekerjaannya. Lalu si ayah bermaksud untuk menggantikan tipsnya dengan mangga. Nakul yang memberikan 2 mangga langsung dirampas oleh ayahnya dengan memilihkan salah satu mangga yang terpuruk untuk diberikan kepada OB-nya itu. Sesampainya di rumah, mangga yang dibawa oleh si ayah dimakan bersama dengan nenek dan ibu Nakul, di mana kedua anaknya tidak ikut berkumpul dengan mereka, membuat si ibu mengeluh dengan sikap anak-anaknya. Si ibu yang mengeluh akan sikap anaknya kepada si ayah membuat si nenek mengoceh dan malah menyalahkan si ibu sepenuhnya. Selain terlihat tidak harmonis, di sini juga memperlihatkan ketidakakuran antara menantu dengan mertua. Di sisi lain, Nakul yang sedang berkumpul dengan teman-temannya dan menceritakan kejadian siang hari saat dia digoda oleh mamah muda di perkumpulan undian tadi. Dan ternyata tujuan menceritakan itu adalah untuk mengejek salah satu temannya yang ternyata adalah seorang mantan dari mamah muda itu. Dia yang ditinggal kawin oleh wanita itu menjadikannya bahan ejekan Nakul bersama kedua temannya. Hal itu membuat dia marah
dan meninggalkan Nakul. Di rumah, si ibu yang kesal dengan mertuanya coba dihibur oleh si ayah dengan menunjukkan puisi yang dibuatnya. Lalu scene berpindah ke 19 minggu kemudian. Nakul yang sedang membeli baju dengan Rini mendapatkan kabar dari ayahnya untuk mengantarkan ibunya ke rumah sakit. Panik dengan apa yang terjadi pada ibunya, Nakul pun bergegas untuk mengantarkannya. Setelah diperiksa, ternyata si ibu mendapatkan kondisi yang baik-baik saja akan kesehatannya. Namun si ibu yang merasa mendapati masalah kewanitaannya meminta kepada dokter untuk memanggilkan dokter wanita dan meminta anaknya untuk keluar. Ketika di luar, datanglah ayahnya di rumah sakit tersebut dan segera masuk ke dalam ruangan di mana istrinya diperiksa. Di dalam, dia pun mendapatkan tatapan-tatapan aneh dari ibu, dokter wanita, dan ini adalah salah satu dari tatapan dengan senyuman kekaguman. Nakul yang menunggu di luar diminta oleh ayahnya dengan gugup dan berbagai macam alasan untuk pulang terlebih dahulu. Dan ternyata keluhan yang dialami ibunya adalah efek dari tragedi puisi yang dibacakan ayahnya 19 minggu yang lalu, yaitu kehamilan pada ibunya. Hamil di usia yang sangat tua, mereka pun mendapatkan rekomendasi dokter untuk mengukurkan bayinya. Saat dokter wanita berbicara, di sini kembali menampilkan kakek legend memberikan senyuman penuh makna kepada ayahnya. Saat perjalanan pulang, ibunya menolak untuk melakukan aborsi pada kandungannya. Si ayah dengan gugup mencoba meyakinkan istrinya itu untuk memikirkan kembali keputusannya. Namun si ibu tetap kekeh akan keputusannya. Dan anehnya ternyata yang dipikirkan si ayah adalah bayinya. Di tengah perbincangan mereka, Nakul yang khawatir akan keadaan ibunya menelpon si ayah. Lalu si ayah pun berencana untuk memberitahukan berita tersebut kepada ibu dan anak-anak mereka di rumah nanti. Sesampainya di rumah, Nakul yang masih cemas bertanya kepada ayahnya apa yang dialami dengan ibunya. Ayahnya yang gugup beralibi dengan meminta Gular untuk bergabung duduk bersamanya. Gular pun menolak karena dia sedang menyaksikan pertandingan kriket. Ayah yang gugup untuk mengatakannya malah bertanya skor dari pertandingan tersebut, sehingga membuat Nakul marah dengan mengatakan, "Kau malah khawatir dengan pertandingannya. Bagaimanapun India akan menang." Aku bertanya, "Ada apa dengan ibu?" Aku bertanya selama 1 jam, apa dia baik-baik saja? Sambil terbata-bata, ayahnya berkata, "Dia baik-baik saja. Ibu hanya tidak enak badan dan hanya mendapatkan tes saja dari dokter. Jadi dokter bilang bahwa kita akan kedatangan seorang tamu." Salah paham dengan perkataan si ayah, si Gular protes karena dia belum mengosongkan kamarnya. Lalu ayahnya lanjut berkata dengan mengatakan tamu kecil. Berhasil mengatakan kepada anak-anaknya, walaupun dia tahu bahwa anaknya tidak akan menerimanya. Namun ayahnya lanjut mengatakan kepada si nenek. Si nenek yang sedang tertidur itu diajak bicara oleh si ayah. Berbeda dengan reaksi dari anak-anaknya, nenek sepertinya menerima akan kehadiran cucu ketiganya. Senang akan hal tersebut, si ayah langsung ke kamar dan memberitahukan istrinya. Dan ternyata si nenek yang bermasalah akan pendengarannya itu tidak menggunakan alat bantu dengarnya. Keesokan harinya, suasana di rumah itu terasa sangat berbeda. Nakul yang bete dengan ayahnya terus memandanginya, membuat si ayah jadi salah tingkah. Nakul pun pergi dengan marah. Dia memukul benda sambil mengatakan kalian tidak membatasinya. Melihat apa yang dilakukan Nakul, neneknya pun bertanya apa yang terjadi padanya. Lalu nenek pun meminta menantunya untuk menimba air di sumur. Karena kondisi yang sedang mengandung, ayah yang akan mengendal hal itu. Namun neneknya hanya ingin menantunya yang melakukan hal tersebut. Dan si ayah pun mengatakan kepada nenek, "Bu, aku kan sudah bilang semalam." Dan ternyata si nenek tidak mendengar apa yang dikatakannya semalam, sehingga mengakibatkan Perang Dunia Ketiga.
Segala macam dari mulut si nenek yang sangat keras membuat tetangganya mendengar hal tersebut. Kejadian itu membuat ibunya menangis dan pergi keluar, lalu dikejar oleh ayah. Ketika mereka berdua di dalam mobil, ibunya meminta ayah untuk memutar balik arahnya dan pulang ke rumah karena mengingat si nenek yang belum meminum obatnya. Kabar pun tersebar begitu cepat. Kedua putranya menjadi malu dan mulai menghindari orang-orang di sekitarnya. Orang-orang di sekitarnya memberi respon berlainan, dari ucapan selamat menjadikannya bahan lelucon. Nakul yang merasa malu selalu menghindari teman-temannya. Dia pun mengambil cuti dan menghindari Rini. Respon dari Nakul dan masyarakat India ini mungkin menimbulkan pertanyaan buat kita. Apa yang keliru nih? Sebab meski ada opini beralasan seperti resiko kesehatan ibu dan calon bayinya nanti, kebanyakan orang-orang hanya berhenti di pemikiran bahwa aktivitas seksual di usia tua merupakan tindakan yang memalukan. Lanjut cerita, Rini yang tidak mendapatkan kabar dari Nakul datang ke rumah Nakul yang membuat Nakul sangat terkejut. Lalu mereka berdua pun pergi. Di jalan, Nakul mencoba menceritakan masalahnya kepada Rini. Rini pun hanya bisa tertawa dan membuat Nakul kesal. Di rumah, Nakul diminta untuk menghadiri acara pernikahan sepupunya di luar kota. Namun Nakul maupun Gular menolaknya untuk ikut dengan berbagai macam alasan. Hal itu membuat ayahnya sangat marah dan membuat ibunya sangat merasa sedih dengan sikap anak-anaknya. Keesokan harinya, ayah, ibu, dan nenek pergi menuju rumah saudaranya yang mengadakan pesta pernikahan. Sesampainya di sana, saudara mereka menanyakan anak-anaknya yang tidak ikut datang. Nakul yang hancur dengan moodnya dicoba untuk dihibur oleh Rini dengan mengajaknya pergi ke rumah Rini. Awalnya Nakul menolaknya, namun Rini mengatakan bahwa dia ingin memasak di rumahnya. Dengan keadaan rumahnya yang sepi, di mana ibu dan para pelayannya sedang keluar, mendengar hal tersebut membuat Nakul sangat bersemangat. Ketika sampai di rumah, Rini berencana melakukan ASI penuh keringat. Namun ketika mereka ingin melakukan adegan tersebut, Nakul pun membatalkannya. Rini pun bertanya kepada Nakul, ada apa dengannya? Nakul pun balik bertanya, apa orang tuanya sering melakukan hal apa yang dia lakukan saat itu. Singkat cerita, Rini pun menjelaskan kepada Nakul bahwa apa yang dilakukan orang tuanya adalah hal yang wajar baginya. Dan dia pun mengatakan bahwa ibunya bukan Dewi, melainkan manusia biasa yang memiliki hasrat. Nakul pun membantah dan bertanya, bagaimanakah jika dia di posisinya? Jika ibunya hamil di usia senja? Rini pun menjawab, jika ibuku hamil itu masalah besar karena dia tidak memiliki ayah. Dan tentu itu masalah yang besar, bukan? Singkat cerita, Nakul mencoba datang ke pesta perayaan ulang tahun dari Ibu Rini yang ke-50 bersamaan dengan acara pernikahan sepupu dari Nakul. Di acara tersebut, si ibu pun menjadi bahan pembicaraan para saudara dan besannya. Di sisi lain, Nakul mencoba meminta maaf kepada sepupunya karena dirinya tidak bisa hadir di acaranya. Saat telepon diberikan kepada ibunya, panggilan tersebut terputus karena HP Nakul lowbat, sehingga membuat ibunya berpikir menganggap bahwa anaknya tak ingin bicara dengannya. Setelah acara selesai, Rini mencoba memberitahu ibunya soal kehamilan dari ibu Nakul. Hal itu membuat ibu Rini berbicara soal keluarga Nakul dengan sangat buruk dan meyakinkan anaknya kepada pilihannya itu karena beranggap bahwa Nakul besar di keluarga yang kacau. Bahkan sampai mengatakan bahwa keluarga Nakul bagaikan sirkus. Hal tersebut didengar oleh Nakul karena ia kembali ke sana dengan tujuan mengambil ponselnya yang tertinggal di rumah Rini. Nakul yang tersinggung dengan perkataan ibu Rini, dia meminta maaf karena dia telah menguping pembicaraannya. Dia pun menyindir dengan mengatakan menguping adalah salah satu kegiatan normal di keluarganya yang kacau.
Nakul lalu berkata, "Aku sadar kalau aku dipermalukan secara sia-sia tentang kehamilan ibu. Kau bilang aku pria yang baik. Kau salah tentang itu. Jika aku memang pria yang baik, seharusnya aku berdiri di samping orang tuaku. Dan seharusnya aku bahagia akan bayinya nanti. Karena aku tahu orang tuaku akan memberikan cintanya di dunia ini." Nakul yang terlalu banyak bicara itu membuat dirinya dan Rini harus berpisah. Mereka berdua pun memutuskan hubungannya. Sesampainya di rumah, Nakul mendapati adiknya yang memiliki luka di pipinya. Lalu dia bertanya siapa yang melakukannya. Dan ternyata saat di sekolah, Gular diejek oleh temannya dengan berkata, "Ku dengar ayahmu di umur yang matang ini, dia tetap melakukan tarian kotor dengan ibumu." Lalu Gular menjawabnya, "Apa dia harus melakukannya itu dengan ibumu?" Dan mendengar apa yang diceritakan adiknya, Nakul memarahinya karena dia tidak melawan. Keesokan harinya, Nakul datang ke sekolah Gular untuk memberi pelajaran kepada teman Gular dengan memberitahu bahwa Nakul adalah orang yang dipandang pada masa lalu. Di saat sekolah, teman Gular yang mengenal nama Nakul baru tahu bahwa Gular adalah adiknya, sehingga membuatnya ketakutan. Nakul berkata bahwa dia berhenti berkelahi karena permintaan orang tuanya, tapi anak ini malah menghina orang tuanya. Lalu Nakul meminta adiknya untuk memukul anak tersebut. Pukulan pertama yang diberikan Gular terlihat amat lemah, membuat Nakul memintanya untuk mengulangi pukulan tersebut. Lalu Gular kembali memukulnya. Namun hal itu juga belum membuat Nakul puas, dan aku meminta kembali untuk memukulnya lagi sampai topi dari anak itu terlepas. Saat perjalanan pulang, Gular bertanya, "Kak, apa tadi pukulan yang dilakukannya keras?" Lalu dijawab oleh Nakul, "Telinganya pasti masih berdengung." Nakul yang awalnya mengasingkan diri karena malu, sekarang dia pun telah membuang keegoisannya dan telah menerimanya dengan apa yang ibunya alami, dengan bergabung kembali kepada teman-temannya. Di sisi lain, saat acara pernikahan sepupu Nakul selesai, si ibu malah dipojokkan oleh ipar-iparnya dengan menyinggung bahwa dia malu dengan keluarga besan yang melihat si ibu telah hamil tua. Pembicaraan mereka bertiga pun didengar oleh si nenek, sehingga membuat si nenek ikut berbicara, "Jangan menilai seseorang yang telah merawat orang tuamu ini. Kalian tahu obat apa yang harus kau berikan padaku? Apa kalian tahu penyakitku? Saat aku membuang air di kasurku, kemana kalian? Dia yang di sana, dia mengurus semuanya. Dia merawatku, memandikanku, dan selalu menjagaku sepanjang malam. Dan kalian malah berbicara tentang dia. Dia sukarela menjaga ibumu dan tidak mengumbar-umbar kepada dunia." Kemarahan si nenek membuat si ibu panik dan memanggil suaminya untuk menenangkannya. Dan si ayah pun meminta adik-adiknya untuk pergi agar dia dapat menenangkan si nenek. Ayah pun bertanya kepada nenek, ada apa dengan dirinya? Nenek pun menjawab bahwa dia marah karena anak-anaknya tadi memonjokkan menantunya itu. Dan nenek pun berkata bahwa dia tidak pernah merestui hubungannya dengan Priyamvada, di mana dulu si kakeklah yang menjodohkan si ibu dengan si ayah. Si ibu pun kembali mengatakan bahwa dia sangat beruntung dan berterima kasih dengan mendiang kakeknya karena telah memberikan seseorang untuk merawatnya. Dan dia pun mengatakan, sungguh menantu yang luar biasa. Mendengar hal tersebut membuat ayah sangat bangga. Begitupun ibu, sampai mengeluarkan air mata kebahagiaan. Saat Nakul pulang ke rumah, dia mendapati bahwa orang tuanya telah pulang. Dia pun langsung menemui ibunya, dan disinilah adegan yang menyentuh antara ibu dan anak. Lalu dengan bahagia, Nakul menyentuh perut ibunya. Nakul yang merasa bersalah dengan ayahnya, dia juga meminta maaf kepadanya. Keharmonisan keluarga mereka pun terlihat pada akhirnya. Suatu hari, Nakul diminta ibunya untuk mendatangi Rini untuk meminta maaf dan memberikan undangan kelahiran ibunya.
Nakul pun langsung menuju ke kediaman Rini dan meminta maaf dengan ibu Rini. Dia juga memberikan undangan kelahiran pada ibu Rini. Lalu tibalah saat di mana ibu merasa mulas dan ingin melahirkan. Di sisi lain, ibu Rini memberitahu Rini bahwa Nakul datang memberikan undangan dan dia juga meminta maaf pada dirinya. Lalu si ibu pun meminta untuk menghubungi Nakul. Saat ditelepon, ternyata Nakul sibuk karena sedang mengurus kelahiran ibunya di rumah sakit. Telepon yang tidak dijawab membuat Rini bertujuan mendatanginya. Setibanya Rini di rumah Nakul, Rini diberitahu tetangganya bahwa Nakul sedang berada di rumah sakit membawa ibunya yang ingin melahirkan. Nakul yang cemas akan ibunya, dia kedatangan Rini dan memberikan Nakul semangat. Kabar baik untuk keluarga Nakul bahwa ibunya telah berhasil melahirkan bayi perempuan dan mereka pun melihat boneka kecil yang bernyawa itu. Haru kebahagiaan di mata mereka. Gadis kecil yang mempersatukan keharmonisan keluarganya kini telah hadir di dunia, membuat keluarganya semakin lengkap. Di akhir film menampilkan 15 bulan kemudian, di mana Nakul dan Rini pun bertunangan, dan film pun berakhir. Oke, filmnya seru buat ditonton, diisi banyak humor, namun sekalinya menyentuh, titik dramatik filmnya berhasil menyentuh hati. Sekali lagi, karakter si nenek berjasa mengangkat titik balik dari film ini, menunjukkan biarpun kata-katanya kerap menyakitkan, ternyata dirinya sangat menyintai keluarganya. Pengungkapan itulah yang menghasilkan momen menyentuh tiada henti sampai akhir. Film ini memang patut mendapatkan pujian sepanjang masa karena mampu menyajikan kisah sederhana dengan penuh makna. Bagaimana bisa seorang memikirkan cerita tentang seorang ibu yang hamil di usia yang tidak seharusnya, kondisi ekonomi keluarga, mental dari anak-anak yang telah dewasa, dan pandangan masyarakat. Ketika aspek ini berhasil disampaikan dengan baik dalam film ini, dari film ini juga mengandung pesan moral yang tajam dan dalam. Tanggapan rata-rata orang India terhadap ibu yang berusia 50-an, dua orang tua yang melakukan hubungan akan diminta untuk segera mandi di Sungai Gangga atau apa yang dapat untuk memurnikan jiwanya. Namun untuk kita, apapun yang terjadi pada orang tua kita, bagaimanapun keadaan mereka, cobalah untuk selalu hadir dan berdiri di sampingnya. Apalagi ketika mereka mendapatkan berbagai masalah atau tekanan yang dihadapi dalam hidupnya, karena keluarga adalah yang utama. Sampai di sini alur cerita film Badai Ho. Saya Rizal, sampai jumpa di video cerita film selanjutnya.